Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Lia, tenaga kependidikan dari SMK PN 2 Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang topik Merdeka Belajar sebagai bentuk aksi nyata saya yang telah menyelesaikan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Belajar. Lalu seperti apa Merdeka Belajar itu? Mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan dari topik Merdeka Belajar 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penetapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun 5 modul Merdeka Belajar diantaranya yaitu Modul 1, mendidik dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih budi pekerti. Modul 5, pendidik yang mengantarkan keselamatan dengan kebahagiaan. Modul 1, mendidik dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik harus mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki dan bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid sesuai dengan kebutuhan murid. Pendidik mau tidak mau dituntut untuk terus beradaptasi, mengikuti perkembangan zaman di era digital, dan meningkatkan kemampuan diri, sehingga bisa memberikan bimbingan kepada murid sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan murid. Pendidik harus bisa bertutur kata lembut, mampu memberikan motivasi, dan menjadi role model bagi murid. Agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri agar bisa menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir dan batin, tidak bergantung kepada orang lain. Lalu, apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Sebagai pendidik, kita wajib mengetahui peran penting kita dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran yang kita lakukan. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, bahkan menjadi role model bagi murid, karena guru dapat menginspirasi dan membantu mereka dalam mengembangkan potensi murid sesuai dengan kodratnya. Seperti yang dikutip pada kata-kata Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru hebat menghasilkan murid yang hebat, namun guru yang luar biasa menghasilkan murid yang pantang menyerah, karena guru yang luar biasa tidak akan menyerah pada kondisi muridnya.
Modul 2, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidik tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Kodrat, di mana pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan, dan bergerak secara cepat. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat anak berada. Kodrat zaman, guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus-menerus berubah. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya yang disebut dengan asas trikon. Trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Kontinu, pengembangan secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari bangsa lain sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan konsentris bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan kita. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Olah cipta, kemampuan melatih keberanian berpendapat. Olah akal, kemampuan mengasah perasaan dan perilaku. Sedangkan olah karsa, kemampuan memunculkan kehendak. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, namun juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Sebagai pendidik, guru turut berperan membantu murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti yang ada di dalam diri murid. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas maksudnya. Maka tugas pendidik membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Dengan memiliki kecerdasan budi pekerti, murid bisa menjadi manusia yang merdeka dan berakal budi, serta mampu menentukan keberadaan jati dirinya. Murid juga senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Modul 5, pendidik yang mengantarkan keselamatan dengan kebahagiaan. Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda-beda. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya.
Murid generasi naratif digital yang hidup di era kemajuan mengharuskan guru menjadi adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem amal. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangkarsa tuturi handayani. Di depan memberikan teladan atau contoh, di tengah membangkitkan kemauan, niat dan semangat, di belakang memberikan motivasi dan dorongan. Demikian tadi penjelasan tentang topik 1 Merdeka Belajar. Yang terpenting adalah implementasi dalam kegiatan belajar mengajar, baik pada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat yang saling berkolaborasi sesuai dengan kebutuhan anak dan kebutuhan zaman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah serta bermanfaat untuk semua yang sudah menyimak video saya. Terima kasih telah menyimak video saya sampai selesai. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon kesediaan dan bantuan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengisi formulir umpan balik video aksi nyata saya dengan cara mengisi link yang tercantum pada kolom deskripsi di bawah ini. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada aksi nyata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.